4, 3, 2, 1. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang instan. Bagaimana cara mewujudkan keluarga bahagia? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang penghalang keluarga bahagia. Setiap keluarga Kristen menghendaki kebahagiaan di dalam keluarganya atau di dalam rumah tangganya. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, tidaklah seperti kita membalik telapak tangan. Sebab kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang instan. Atau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa ada upaya, ada usaha dari kita. Ada harga yang harus kita bayar. Memang cinta merupakan modal awal di dalam kita membangun bahtera rumah tangga kita. Tetapi dengan bermodalkan cinta saja itu tidak cukup. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang awalnya mereka katakan bahwa mereka saling mencintai, sepertinya mereka yang memiliki dunia ini yang lain kontrak. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama mereka harus berpisah. Ingat, mereka katakan awalnya kami dipersatukan karena cinta. Tetapi mengapa harus berpisah? Oleh karena itu, kami mau sampaikan kepada kita untuk mencapai satu keluarga yang bahagia. Ada harga yang harus dibayar dan itu bukan sesuatu yang instan, yang cepat. Paling tidak agar keluarga itu dapat mencapai satu kebahagiaan harus ada pengorbanan. Harus ada konsistensi di dalam mencintai. Tetapi juga harus ada komitmen dari kedua belah pihak dan lain sebagainya. Artinya ada begitu banyak komponen-komponen yang dibutuhkan agar rumah tangga atau keluarga itu sendiri dapat mencapai tujuan dari setiap pasangan, yaitu kebahagiaan. Sadar atau tidak, ternyata dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, ada penghalang-penghalang yang sering kali kita hadapi dalam upaya kita untuk mewujudkan kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian. Kami mau menyampaikan sesuatu yang bagi kami sangat penting tentang penghalang kebahagiaan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum lanjut, saya mau membacakan bagi kita sekalian dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sahabat keluarga Damar, membaca Alkitab dan berdoa adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan satu keharusan dari setiap orang percaya maupun dari setiap pasangan atau keluarga Kristen. Jangan kita katakan bahwa kita adalah orang percaya yang mengasihi Tuhan,
sementara kita tidak memberikan waktu kita untuk membaca dan juga membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Tetapi kalau kita merujuk dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, itu sangat jelas di situ dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Oleh karena itu ada satu statement katakan demikian, 1 meter ketaatan jauh lebih baik daripada 1000 kilometer doa. Apa maksud dari statement ini? Yang mau dikatakan di sini bukan berarti mengabaikan doa itu sendiri, tetapi yang jauh lebih penting bukan sekedar kita rajin membaca Alkitab atau kita gemar, kita suka mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga orang yang selalu berdoa. Tidak mengabaikan hal itu, tetapi berdasarkan firman Tuhan ini, maka yang jauh lebih penting di sini adalah bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, atau kita hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Inilah yang seringkali kurang disadari oleh keluarga-keluarga Kristen. Mungkin mereka berpikir, kami sudah Kristen, kami sudah masuk gereja, kami setiap hari baca Alkitab, kami juga berdoa. Tetapi pertanyaan di sini yang perlu kita jawab, apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri? Dan inilah yang menjadi penghalang untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Di era informasi digital yang semakin menguasai dunia ini, gereja bahkan juga orang percaya mengambil bagian dalam situasi ini. Artinya di tengah informasi digital yang semakin begitu menguasai, gereja dan orang percaya memanfaatkan itu dengan berbagai tujuan mereka. Kita bisa melihat untuk saat ini ada begitu banyak khotbah-khotbah, ada begitu banyak firman Tuhan yang bisa kita dengar. Ada jemaat yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bolehkah saya mendengarkan di channel YouTube yang lain khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta-pendeta? Saya katakan silakan, itu sangat baik untuk memperkaya kita. Silakan diikuti, karena sekarang media sudah terbuka, kita tidak bisa membatasi diri lagi. Bagi saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, saya katakan itu tidak masalah, silakan. Selama itu memberikan sesuatu yang baik, membuat iman kita terus bertumbuh. Saya katakan yang dimaksud iman bertumbuh di sini, sebagaimana Yakobus pasal 1 ayat 22 tadi dikatakan, bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia tentang firman Tuhan. Kita setiap saat kita dengar dari pendeta si A, pendeta si B, kita ikuti. Karena menurut kita mungkin itu sangat menarik. It's okay, gak apa-apa. Tetapi apakah itu membuat kita terus bertumbuh di dalam Kristus? Membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Kristus, ataukah itu hanya menjadi satu kesombongan rohani? Sebab ada juga yang saya temukan, orang yang rajin mendengarkan khotbah dari berbagai macam channel YouTube. Mereka mulai cerita, saya dengar khotbah ini, dia menceritakan itu, seolah-olah hanya dia mendapatkan itu. Tetapi di sisi lain,
Ada begitu banyak orang yang tidak merasakan bahwa orang ini berubah. Sehingga bagi mereka kalau orang ini sudah datang, aduh sudah mau cerita lagi tentang khotbah yang dia terima. Artinya apa? Ini bukan jadi berkat lagi. Tetapi justru ini menjadi batu sandungan, bukan khotbahnya, bukan firman Tuhannya, bukan, tetapi orang yang bersangkutan. Karena apa? Dia hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjadi pelaku firman. Jadi yang saya mau katakan kepada kita sekalian, sahabat keluarga damai, penghalang kita tidak menerima berkat dari Tuhan karena kita hanya menjadi pendengar yang setia akan firman, tetapi kita belum menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sahabat keluarga damai, saya mau tekankan di sini agar penghalang itu tidak ada di dalam rumah tangga kita atau keluarga kita. Maka saya mau katakan, hidupilah setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita renungkan, setiap firman Tuhan yang kita dengar dari mana saja, hidupi itu. Atau lakukan firman Tuhan yang kita dengar. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Orang yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Yang salah satu Tuhan mau adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berhentilah kita hanya suka dengar firman Tuhan, berhentilah kita hanya mengumpulkan setiap khotbah untuk enak didengar, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Bahkan kita mulai memilih-milih. Ini hamba Tuhan gak enak. Hamba Tuhan ini selalu bicara tentang dosa. Hamba Tuhan ini selalu menegur saya. Saya pilih hamba Tuhan yang ini karena dia kocak, dia lucu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada akhir zaman, ada banyak orang yang hanya memilih firman yang dia mau dengar, yang mengenakan, yang menghibur. Kalau begitu jangan cari pendeta, cari pelawak kalau kita mau dihibur. Oleh karena itu sahabat keluarga damai, inilah penghalang berkat, penghalang kebahagiaan di dalam keluarga Kristen, di mana mereka hanya giat, mereka hanya rajin, dalam tanda petik giat dan rajin, di dalam membaca, di dalam mendengarkan setiap khotbah, bahkan juga mungkin di dalam doa. Tetapi mereka tidak hidup di dalamnya. Justru sebaliknya yang terjadi. Seharusnya kalau kita giat di dalam doa, maka dosa itu tidak ada di dalam diri kita, menjauh. Tetapi mengapa orang yang rajin berdoa, dosa pun tetap jalan? Itulah yang menjadi penghambat kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, tetapi yang jauh lebih penting, sejauh mana kita hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Sahabat keluarga damai, inilah yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian. Kalau kita mau mengalami keberkatan dari Tuhan, jadilah pelaku firman. Jadilah orang-orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu, doa itu menjadi topeng di dalam sebenarnya kejahatan kita. Berhenti lakukan itu. Jangan kau tipu Tuhan. Berhenti kau tipu Tuhan. Manusia boleh kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Oleh karena itu sahabat keluarga damai, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga damai. Shalom Aleichem.